selamat siang Pak Fuad. Halo Bu Vivin, waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Vivin. Gimana Bagaimana kabarnya? kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Fuad sendiri Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat Bu. Tapi ada apa ya? Ada sedikit ini unek-unek di kepala terkait anak-anak itu loh tadi loh itu di kelas Bu. Hmm, Itu. Oke, ada unek-unek tentang anak ya Pak. Oke, sebelumnya Iya. gini Pak, terima kasih ya Pak Fuad sudah hadir pada bincang-bincang siang kita hari ini ya Pak ya. Yang mungkin nanti waktunya tidak terlalu lama Pak, tapi insya Allah efektif begitu ya Pak ya. Siap. Monggo Pak, boleh diceritakan Pak, unek-unek yang ada di kepala itu tadi apa Pak? Itu gini Bu, saya tuh kaget hari ini masuk ke kelas 4. Saya kan masuk di kelas 4. Itu kaget. Ternyata di kelas 4 itu sampai saat ini masih ada anak-anak yang suka membuli temannya, Kak, gitu. Itu saya merasa gimana ya, saya merasa gagal gitu loh. Padahal kan selama ini, di pelajaran, baik di pelajaran PKN ataupun agama itu kan sudah ada hal-hal yang tidak diperbolehkan termasuk melakukan bullying. Lah kok kelasku dhewe, kelas saya sendiri itu loh, malah Oke, melakukan itu. oke. Pak Fuad tadi bilang nggih mumetnya itu gara-gara ketika jenengan masuk kelas ternyata malah murid teh jenengan sendiri ya yang masih melakukan bullying ngoten nggih Pak. Nah, Nggih. dari permasalahannya Pak Fuad tadi, Pak Fuad apakah sudah mencoba untuk menelusuri kira-kira penyebabnya apa nih kok anak-anak malah membuli, saling membuli dengan temannya? Apakah sudah mencari penyebabnya Pak? Iya, tadi kan anak-anak yang ketangkep basah itu, ketahuan bully, apa, bully temennya dengan nyebut wong tuanya, nyebut orang tuanya, manggil orang tuanya dengan namanya langsung itu. Kan tak tanya, "Kenapa toh kok seperti ini le kamu le?" Itu ternyata, kesimpulannya, mereka menganggap itu sebuah hal yang biasa Bu Vivin. Di lingkungannya pun sepertinya biasa. Tadi mereka juga cerita gini kok, "Lah Pak, neng omah nggak apa-apa kok, di rumah pun nggak apa-apa, kayak gini. Masa ini salah?" Kayak gitu. Jadi itu, apa ya, anak-anak menganggap, bullying verbal seperti itu adalah sebuah hal yang wajar. Itu, Bu. Oh, gitu. Jadi Pak Fuad sudah mencoba menelusuri masalah ini dengan anaknya langsung malah nggih Pak nggih. Nah, Nggih. setelah jenengan telusuri Pak, Pak Fuad pasti kan punya ya bayangan apa kondisi ideal yang Pak Fuad harapkan kepada anak murid-murid yang jenengan itu kira-kira seperti apa Pak? Kondisi ideal yang jenengan harapkan. Itu gini ya, Bu, karena itu kan nantinya berkaitan dengan mentalnya anak-anak, baik yang terutama yang dibully itu. Saya inginnya sih idealnya, eee, khususnya kelas 4 itu nggak ada lagi bullying-bullying seperti itu, baik itu bullying dengan omongan, apalagi sampai fisik. Itu, menurut saya yang paling saya inginkan saat ini itu, Bu, kayak gitu. Iya, betul sekali ya Pak ya. Kalau bullying ini kan mesti kaitannya menyerang mental nggih, baik itu bullying secara verbal atau dengan fisik, itu kan kaitannya dengan mental. Nah, jika di rating ini Pak, dari angka 1 nggih, angka 1 sampai dengan 10. Kondisi di saat ini itu menurut Pak Fuad ada di angka berapa? Eee, kalau angka 1 sampai 10, kalau angka 10 itu kan berarti ideal seperti yang saya inginkan ya, Bu, ya. Tapi karena saat ini itu belum begitu ideal, mungkin masih ada di angka 5 atau 5,5 gitu, Bu, yang saat ini Oh, masih anak-anak masih masih rendah nggih Pak nggih. nggih, masih rendah. Nggih nggih nggih. Masih rendah. Nah, dari angka yang Bapak sebutkan tadi, apa yang bisa Pak Fuad lakukan nih kira-kira untuk membuat rating dari kondisi yang Bapak sebutkan tadi bisa meningkat? Ada nggak Pak? Mungkin ini, pikiran saya malah saya ingin bekerja sama dengan
guru PAI, guru PAI sama guru penjas itu, Bu. Itu kan di sekolah saya kan setiap pagi itu sebelum masuk, kelas masing-masing itu kan dikumpulkan di satu, apa ya, satu satu tempat di lapangan tertentu untuk membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Nah, itu momen itu yang ingin saya gunakan untuk, apa ya, memperkuat sekaligus ngandani anak-anak, "Le, iki lho nak ngene gak oleh, nak ngene lho gak oleh." Itu yang ingin saya manfaatkan ke depannya, Bu. Luar biasa sekali pembiasaannya sudah diterapkan di sekolah jenengan, luar biasa nggih Pak. Bekerja sama juga dengan guru PAI dan PJOK. Nah, setelah jenengan punya gagasan tersebut, kira-kira masih ada nggak sih Pak hambatannya? Apa yang mungkin masih bisa menghalangi Pak Fuad dalam melakukan perbaikan kepada anak tersebut? Ada nggak hambatannya? Eee, saya pikir, lingkungan, Bu. Tadi kan anak-anak yang, saya interogasi ya ibaratnya. Saya interogasi itu kan bilangnya, "Lah iki di rumah ae gak apa-apa kok Pak, kayak gini, ning omahku ae gak apa-apa." Itu kan berarti di rumahnya itu, menganggap hal itu biasa toh, Bu, iya kan? Jadi mungkin itu yang jadi hambatan. Di sekolah sudah ditunjukkan hal-hal yang baik, sudah diajari iki gak oleh, iki gak oleh, iki gak oleh, kayak gitu. Iki kurang apik, tapi nak ning omahe, biasa wae kayak gitu. Itu kan ya sama saja menghambat konsep-konsep yang kita tekankan, kita tanamkan di sekolah. Tuh Bu Vivi. Nggih. Selain hambatan dari lingkungan nggih Pak, kan jenengan tadi nyebutkan hambatannya ada di lingkungan nggih. Padahal Pak Fuad sudah punya gagasan atau rencana-rencana yang akan jenengan terapkan di sekolah. Nah, dari rencana-rencana yang ingin jenengan terapkan di sekolah tadi Pak, menurut jenengan seberapa besar nanti tingkat keberhasilannya nanti ketika jenengan sudah menerapkan itu? Mungkin bisa mencapai, 85% berhasil, apalagi jika didukung dengan Bapak Ibu guru yang lain. Misalnya di kelas itu, di kelas bapak guru, ibu guru sering-sering mengingatkan, ojo ngene, iki nggak apik." Kan biasanya, daran-daranan itu loh Bu, wadan-wadanan, ya wadan-wadanan wong tuwa, anake iki." Itu nanti kalau diingatkan, sering diingatkan kan mereka tertanam di sini, aku nak ngene nggak boleh, kayak gitu. Oke. Jadi Luar biasa ya Pak ya. nggih, Nggih, luar biasa sekali nggih Pak rencana yang Bapak akan jenengan lakukan ini. nggih, Pasti saya yakin akan berhasil nih Pak. Nah, amin. ketika nanti sudah berhasil, pasti dong ada gimana sih kiat-kiatnya atau cara mempertahankan kondisinya Pak supaya kondisi atau situasi ini tetap tetap pada seperti yang jenengan harapkan. Anak sudah tidak kembali membuli dengan satu sama lainnya Pak. Ah, itu gini, kemarin kita sudah punya keyakinan kelas, nanti kita buat keyakinan sekolah yang salah satunya menerapkan itu, tentang bullying itu, dan itu juga perlu dikawal oleh Bapak Ibu guru yang lain, termasuk kepala sekolah dan juga, semua warga sekolah untuk sering-sering mengingatkan itu loh, Bu. Ini loh, nggak boleh, ini loh, itu saru, kayak gitu. Jadi nanti mereka bisa terbiasa gitu, Bu Vivin. Sip. Kerjasama yang bagus lah Pak intinya nggih yang diperlukan nggih nggih. Nggih. Kemudian nanti berapa lama ini Pak kira-kira jangka waktu yang Pak Fuad butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Mungkin sampai akhir semester 1 ini saya optimis bisa. Dengan target 80% atau di angka 8 sampai 8,5 itu insyaallah bisa, Bu, sampai akhir semester ini. Semangat ya Pak Fuad, semoga berhasil. Nah, dengan keyakinannya Pak Fuad ini, oke, saya yakin pasti bisa. Kira-kira kapan Pak Fuad ini juga akan memulai melakukan rencananya ini kira-kira mulai kapan Pak? Karena Asmaul Husnanya dilakukan setiap hari, besok saya langsung akan gas mulai untuk melakukan itu, Bu Vivin.
Oke oke, secepatnya nggih. Berarti, kan kalau kita mau stabil ya Pak, kita kan harus ada komitmen ya. Nah, kira-kira komitmen seperti apa nih yang akan Pak Fuad agar ya rencana ini berjalan baik dan tidak hanya setelah baik terus kemudian kendor lagi. Kira-kira komitmennya seperti apa ini? Konsistensinya Bu yang jadi masalah. Kadang kan saya pribadi sebagai guru, sok ngelekke, tapi kadang lali ngelekke. Itu juga, teman-teman guru yang lain juga kadang seperti itu. Jadi komitmen saya, semoga saja saya bisa istiqomah ngelingke bocah-bocah iki, biar tidak, apa ya, biar tidak melakukan hal-hal seperti tadi lagi itu, kayak Oke, gitu. luar biasa Pak Fuad. Nah, ada nggak Pak dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan saat ini? Dari kepala sekolah, jelas nggih dari kepala sekolah. Dan tadi dari teman-teman guru, rekan sejawat itu pasti saya butuhkan. Terus ini Bu, lingkungan. Nanti suatu saat mungkin, saya melalui Bapak kepala sekolah ingin mengundang para wali murid untuk membahas ini juga, biar di lingkungan mereka juga peduli gitu loh, nggak kok membiarkan sampai akhirnya terjadi seperti ini. Oke, keren keren keren. Ternyata tidak hanya melibatkan Bapak Kepala Sekolah, tapi langsung terjun langsung ke wali murid nggih. Nah, semoga berjalan dengan lancar nggih Pak rencananya. Nah, Amin. setelah kita berbincang-bincang ini tadi nih Pak, kira-kira perasaannya Pak Fuad gimana setelah kita berbincang-bincang ini Pak? Lega Bu, rasanya lega, seperti gini tadi kan saya bilang ketika pertama bilang ada unek-unek itu rasanya setelah ini, setelah bercerita dengan Bu Vivin, ternyata agak lega, ada tempat untuk bercerita, bisa mendapatkan solusi juga hari ini. Jadi pikiran-pikiran kelegaan itu ada, Oke, lega. alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Pak. Saya bisa bermanfaat untuk Pak Fuad. Saya juga dengan senang hati mendengarkan cerita-cerita Pak Fuad. Ada hal lain Pak mungkin yang ingin disampaikan lagi Pak Fuad? Untuk saat ini sudah cukup sih, Bu, sudah lega dan saya juga sudah, menemukan solusi hasil dari, eee, berbicara dengan Bu Vivin hari ini. Oke, terima kasih ya Pak Fuad. Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita cukupkan bincang-bincang kita siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Kita bicarakan lagi, ngobrol lagi untuk mungkin minggu depan setelah Pak Fuad melaksanakan rencana-rencananya kita berbincang-bincang lagi. Gitu ya Pak Fuad. Ya, Terima terima kasih, kasih. Vivin, Sampai terima jumpa kasih kembali Pak banyak. Fuad. Oke. Oke, sukses. Assalamualaikum. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.